Apa urusannya kamu untuk membongkar sumber dana Az-Zaitun? Majelis ulama itu yang harus diusut, harta kekayaan yang didapat dan dicuri sama majelis itu yang dikumpul. Majelis ulama itu hanya LSM, ya hanya semacam organisasi preman. Urusannya majelis ulama, majelis manusia kayak begitu. Sama-sama lah. Bahkan lebih maling dari kalian. Pak Jokowi nyumbang gak ke itu? Menteri Agama nyumbang kagak? Menteri Agama harus belajar kepada pesantren Az-Zaitun bagaimana. Kalau mau nanya tentang zaitun, tanya kepada saya itu. Menteri Agama, otak kamu kecil isinya. Lebih besar otak Panji Gumilang. Apalagi otak Ketua Majelis Ulama Indonesia itu otaknya kecil. Saudara-saudara, saya membacakan berita-berita dan komentar-komentar judul-judul thumbnail YouTube dari Plukusuntur bangsa Gombal Gambul ini ya. Sumber dana Ponpes Al Zaitun MUI harus usut. Ponpes terbesar se-Asia, Kiai Haji Dawam Muallim katanya. Apa urusannya kamu untuk membongkar sumber dana Az-Zaitun? Ngapain lu ngomong-ngomong sumber dana Az-Zaitun? Gak usah ngomong. Dan apa untungnya itu Majelis Ulama Indonesia bicara kayak begitu? Itu Majelis Ulama itu yang harus diusut, harta kekayaan yang didapat dan dicuri sama majelis itu yang dikumpulkan, sertifikasi halal. Majelis ulama itu hanya LSM, ya hanya semacam organisasi preman sama seperti FPI. Bubarkan itu MUI itu. Ngapain lo Kiai Haji Dawam? MUI harus usut. Usut apa? Emangnya dana itu dari kakek lo? Walaupun dana dari luar negeri terserah. Tetapi saya mau bilang tidak ada uang dari luar negeri yang datang ke Az-Zaitun. Itu adalah dana partisipasi seluruh orang yang terlibat di dalam pekerjaan Az-Zaitun. Gua bilang ya, pemerintah aja tidak ada yang memberi dana. Habibie sampai meninggal janji 300 juta. Mau memberikan sekretaris untuk Panji Gumilang, nggak dikirim sama Habibie sampai meninggalnya itu. Pemerintah aja nggak ngasih. Apa urusannya majelis ulama, majelis manusia kayak begitu? Sama-sama lah. Bahkan lebih maling dari kalian. Sama dengan saya ini, video-video saya dimalingin sama channel-channel Plukusuntur itu. Ya silakanlah diambil gitu. Ini Kiai Haji Dawam ya. Kiai Haji Dawam Muallim, bongkar sumber dana luar negeri Az-Zaitun. Hanya duta besar Palestina dulu membayar dan memberikan uang kepada Zaitun itu $1.000 lebih. Itu Palestina itu. Ketika datang itu Palestina, duta besar Palestina, dia yang bayar. Duta besar Arab Saudi kupluk kayak begitu aja nggak bayar, enak aja. Sorry ya, saya nggak tahu Pak Jokowi nyumbang gak ke itu? Menteri Agama nyumbang kagak? Gak ada sumbangannya, bohong. Mereka bongkar fakta Ma'had Az-Zaitun, fakta yang sangat mengejutkan. Apanya yang mengejutkan? Pesantren itu sudah lama sekali. Sudah 18 tahun yang lalu dibuka. 18-19 tahun yang lalu itu pesantren udah dibangun, dibuat dengan bagus, kurikulum bagus.
Yang nggak bagus itu kurikulum pesantren Indonesia, seluruh Indonesia, sehingga ustadznya itu cabulullah wa bejatullah. Itu tuh ustadz-ustadz kalian. Menteri Agama harus belajar kepada pesantren Az-Zaitun bagaimana membangun, mengelola dana, mengelola anak buah, mengelola ustadz, supaya tidak cabul. Di sana tertib, disiplin. Mereka bongkar fakta. Fakta apa? Kalau mau nanya tentang Zaitun, tanya kepada saya itu. Menteri Agama, otak kamu kecil isinya. Lebih besar otak Panji Gumilang. Ya. Apalagi otak Ketua Majelis Ulama Indonesia itu otaknya kecil sekali. Kalau kamu menghadapi Panji Gumilang, nggak usah Panji Gumilang, cari anak buahnya, Abu Sabit namanya, atau Saifullah. Iya. Abu Halim. Cari Abu Halim sana tuh, Abdul Halim. Kalian digencet sama anak buah Panji Gumilang. Nggak usah ngomong sama Panji Gumilang, kalian tuh kecil semua. Pintar-pintar orang di sana itu, nggak goblok kayak kamu. Syekh Az-Zaitun menjawab, Idul Fitri di Az-Zaitun tenang dan tentram. Tenang dan tentram di sana itu. Kalian itu yang bego. Kalau kamu Menteri Agama, apa hak kamu? Kalau kamu Buya Yahya, apa hak kamu? Nggak ada hak sama sekali kamu itu untuk menanyakan Zaitun. Kalau kalian bilang Az-Zaitun NII, emang kenapa kalau nggak NII? Negara Islam, hukum Islam, umat Islam, itu yang benar. Yang benar itu Panji Gumilang. Menurut Islam ya harus dijadikan Islam semua. Tetapi Panji Gumilang mengajarkan toleransi dan damai. Di sana paling toleran. Nggak akan ada orang yang berpikir untuk menghancurkan gereja. Di sana semua ayat-ayat Al-Quran yang keras-keras itu nggak dipakai. Hapus saja itu. Nanti sebentar lagi Panji Gumilang akan mengeluarkan 500 ayat Al-Quran yang menghina Nabi harus, yang merendahkan Islam harus dihapus. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Yang penting hidup, toleransi, dan damai. Negaranya negara Islam. Itulah yang dicita-citakan oleh Panji Gumilang. Itu yang bagus itu Nabi Panji Gumilang itu daripada Nabi Muhammad. Lebih bagus Nabi Panji Gumilang, lebih toleran Nabi Panji Gumilang karena dia tidak pernah menodai darah tangannya dengan darah. Tapi kalau yang kalian sembah, yang kalian hormati itu, yang kalian syahadat itu, ya tangannya penuh darah. Panji Gumilang orang bersih. Ya, Panji Gumilang orang bersih. Terlepas dari bertentangan dengan saya dalam banyak hal. Tetapi secara garis besar, Panji Gumilang orang yang bisa dipercaya untuk memimpin Indonesia.